Jangan taklid kepada seorang pun, karena kita di alam barzakh dan kita juga di hari kiamat ditanya tentang siapa ya ikhwan? Ditanya tentang ittiba kita kepada siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Di alam barzakh apa pertanyaannya? Man nabiyuk? Iya kan? Siapa nabimu? Kita nggak ditanya man ustaduka, man imamuka, enggak. Siapa imammu, siapa ustadmu, enggak. Tapi kita tanya man nabiyuk, siapa nabimu? Ini yang kita ikuti. Seandainya pun kita menyelisih seluruh muka bumi ini, tapi kita mengikuti Nabi SAW, yang kita nggak akan tanya tentang penyelisihan kita kepada seluruh orang di muka bumi ini. Tapi kalau kita ngikuti atau menyelisih Nabi SAW, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dan Allah mengatakan, wa yauma yunadihim madza ajabtumul mursalin. Pada hari kiamat Allah menyuruh mereka, Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kalian kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam? Apakah kalian benar-benar mengikuti beliau ataukah justru kalian menyelisih beliau? Dan taklid itu dicelah oleh 4 imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Imam Hanifah pernah mengatakan la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil madhab kami, mengambil fatwa kami, selama dia tidak tahu dari mana kami mengambil pendapat tersebut, selama dia tidak tahu dari mana dalil kami. Beliau nggak menghalalkan. Demikian pula Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, innama ana bashar ukhti wa usib. Aku hanyalah manusia biasa, aku bisa salah, aku bisa benar. Fanduru fi ra'yi, timbang lagi pendapatku, timbang lagi ucapanku. Demikian pula anak katakan kepada antum, antum juga timbang lagi ucapan anak ini. Kalau seandainya ada yang menyelisih Al-Quran, menyelisih Sunnah, antum tegur, gak ada masalah. Jazakallah khairan. Anak akan rujuk. Jelas ya ikhwan? Jangan diikut, jangan taklid. Kemudian beliau mengatakan, fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu. Setiap pendapatku yang sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, maka ambillah. Wa ma lam yuwafiqal kitab wa sunnah fatruku. Dan setiap pendapatku yang tidak sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, maka tinggalkanlah. Dan mulai Imam Syafi'i pernah mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati sallam fakhudhu bis sunnah wa da'u ma qultu. Apabila kalian membaca kitabku seperti Al-Um misalnya atau Ar-Risalah misalnya, kitab-kitab beliau, dan kalian mendapatkan ada pendapat beliau yang menyelisih sunnah Nabi, nah kata beliau fakhudhu bis sunnah, ambil sunnah Nabi, dan wa da'u ma qultu, tinggalkan ucapanku. Ini beliau nyuruh agar kita ittiba'u sunnah, jangan taklid kepada beliau. Demikian pula yang terakhir Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wala Syafi'iyah wal Auza'iyah walakin khudh min haitsu akhadhu. Jangan taklid kepada aku, jangan pula taklid kepada Imam Malik, jangan pula taklid kepada Imam Syafi'i, jangan taklid kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, jangan taklid kepada Imam Al-Auza'i, tapi ambillah agama dari mana mereka mengambil. Maksudnya ambil agama ini dari Al-Quran, As-Sunnah ala fahmi As-Salaf. Ini 4 imam madhab mencela apa? Taklid. Dan tugas kita ketika datang kebenaran, maka mengikuti kebenaran, bukan mengikuti orang-orang yang tersebut. Karena al-haqqu ahaqqu an yuttaba', kebenaran itu lebih kita cintai dan lebih berhak untuk kita ikuti. Jelas ya? Itu. Dan terakhir ana sampaikan nasihat Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Muallimi rahimahullah. Ini dulu pernah ana bawakan di sini juga. Beliau mengatakan wa'lam annallaha ta'ala qad yuqi'u ba'dal mukhlisin fi syai'in minal khata' ibtila'an li ghairihi. Ketahuilah sesungguhnya Allah bisa jadi menggelincirkan seseorang yang ikhlas atau mungkin seorang ulama ke dalam sebuah kesalahan. Fatwanya salah misalkan. Tujuannya apa? Hikmahnya apa? Ibtila'an li ghairihi. Untuk menguji para pengikutnya, menguji fans-fansnya. Beliau katakan ayat tabi'unal haqqa wa yada'una qawlahu am yaghtarruna bi fadlihi wa jalalatihi. Apakah fans-fansnya tersebut, followers-followersnya tersebut, murid-muridnya tersebut lebih milih mengikuti al-haq, kebenaran, ataukah justru tertipu, terpesona, terpedaya dengan apa? Kemuliaan imamnya tersebut, gelarnya imam tersebut. Jelas ya ikhwan? Yang terakhir anda ingatkan ucapan Abdullah bin Mas'ud bahwasanya beliau pernah mengatakan kita atau beliau dulu berada di zaman yang kathir fuqaha'uhu,
ahli fikihnya, para ulamanya kathir, banyak. Qalil khutaba'uhu, tapi yang pandai khutbah, yang pandai berceramah itu sedikit. Tapi kata beliau, wa innakum, dan wa sayati zamanun, wa sayatikum zamanun, dan kelak akan datang sebuah zaman yang qalilun fuqaha'uhu, ulamanya itu sedikit, ahli ilmunya sedikit. Kathir khutaba'uhu, tapi ahli ceramahnya, tukang ceramahnya banyak. Semua orang sekarang bisa apa? Ceramah, alhamdulillah. Modal syuting di medsos, jadi konten kreator, alhamdulillah, sudah dikatakan alim, alhamdulillah. Padahal dia nggak dikenal di mana mutu ilmunya, siapa gurunya, bagaimana akidahnya, bagaimana kedalaman ilmunya, nggak dikenal. Tapi kita ini tergesa-gesa untuk apa? Merekomendasi seseorang. Ini tercela. Yang bisa merekomendasi seseorang, contoh masalah dokter ya. Di sini ada yang dokter ya. Kira-kira yang tahu ini dokter asli atau dokter gadungan siapa? Apakah pasiennya? Enggak. Dosennya ya. Atau dokter yang semisal kelihatan, oh ini asli ini kayaknya dokternya ini. Oh ini palsu ini, enggak sakit apa namanya kanker kasih bodrek misalkan. Misalnya. Yang tahu, yang bisa merekomendasi siapa? Ya dokter. Demikian pula dalam masalah ilmu agama, ahli ilmu yang tahu ini ustadz asli, ustadz di atas kebenaran, ini ustadz yang menyimpang misalnya, siapa? Ya ahli ilmu juga. Maka tugas kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Jangan kita yang nggak punya ilmu kemudian bermudah-mudahan tergesa-gesa untuk apa? Merekomendasi seorang ustadz. Ini keliru. Tapi tugas kita bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.